Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar mengenai perdagangan internasional. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, siswa mampu menganalisis faktor yang mendorong perdagangan internasional. Yang ketiga adalah siswa mampu menganalisis manfaat perdagangan internasional. Dan yang terakhir ialah siswa mampu menganalisis hambatan perdagangan internasional. Kita lanjut langsung ke materi, yaitu mengenai pengertian perdagangan internasional. Sebelum itu, perhatikan gambar di bawah ini. Kegiatan menurunkan barang di pelabuhan yang berasal dari negara lain merupakan bagian kegiatan perdagangan internasional. Masih ingatkah kalian tentang perdagangan antar negara yang sudah kalian pelajari di kelas 8? Perdagangan tidak hanya dilakukan dalam suatu negara, tetapi ada juga yang dilakukan antar negara. Tidak ada negara yang dapat menghasilkan kebutuhan sendiri. Misalnya, Amerika. Amerika sebagai negara superpower tidak mampu memenuhi kebutuhan negara sendiri karena ada barang-barang tertentu yang tidak mereka hasilkan. Amerika tidak dapat memproduksi minyak sehingga mereka membeli minyak dari negara Timur Tengah, dan sebaliknya, negara Timur membutuhkan barang dari negara lain. Tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Barang yang dihasilkan oleh negara yang satu berbeda dengan barang yang dihasilkan oleh negara lain. Perbedaan inilah yang menimbulkan pertukaran hasil antara satu negara dan negara lain. Perdagangan antar negara terdapat barang-barang keluar dan masuk dari suatu negara ke negara lain. Artinya, negara yang kelebihan barang akan mengirimkan barangnya ke negara lain. Mengirimkan atau menjual barang ke negara lain disebut ekspor. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Dan jika suatu negara kekurangan barang, untuk memenuhinya memerlukan barang dari negara lain. Nah, masuknya barang dari negara lain ini disebut impor. Negara pelaku impor disebut importir. Nah, dengan demikian dalam perdagangan antar negara terdapat arus barang keluar dan arus barang masuk. Secara tidak langsung dalam perdagangan antar negara terjadi tukar-menukar barang antar negara. Nah, tukar-menukar barang antar negara ini dilakukan dengan perantaraan uang. Jadi dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, bagaimana dengan perdagangan dalam negeri? Apakah perdagangan dalam negeri juga merupakan pertukaran barang dan jasa? Berdasarkan kegiatan perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri, sebenarnya kegiatan yang dilakukan sama, yaitu pertukaran barang dan jasa. Namun, terdapat beberapa perbedaan antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Ini ada beberapa perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Yang pertama adalah kalau perdagangan dalam negeri itu kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara saja. Namun, kalau perdagangan internasional itu kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Yang kedua, pembeli dan penjual cenderung bertemu atau berinteraksi langsung. Itu dalam perdagangan dalam negeri. Lalu, kalau perdagangan di internasional itu pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. Perbedaan yang ketiga adalah mata uang yang digunakan sama dalam perdagangan dalam negeri. Nah, kalau perdagangan internasional, mata uang yang digunakan itu berbeda sehingga menggunakan devisa. Yang keempat, itu tidak dikenakan bea masuk, hanya retribusi. Itu kalau dalam negeri. Kalau dalam ranah internasional itu dikenakan pajak atau bea masuk. Yang selanjutnya, perbedaan selanjutnya yaitu biaya angkut lebih murah kalau dalam cakupan dalam negeri. Kalau dalam internasional biaya angkutnya lebih mahal.
yang selanjutnya itu kualitas barang bervariasi. Kalau dalam negeri, kalau internasional, kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Lalu yang terakhir adalah peraturan perundang-undangan sama atau menurut hukum nasional. Itu kalau dalam negeri. Kalau internasional, itu peraturan atau perundang-undangan berbeda. Itu menurut hukum internasional. Selanjutnya yaitu faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Nah, sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidak sama dan mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut. Misalnya, perbedaan antara Indonesia dan Saudi Arabia. Tidak mampu menghasilkan sayur mayur, maka mereka mengimpor dari negara di kawasan Asia yang dapat menghasilkan sayur mayur. Nah, Indonesia sendiri memiliki peluang untuk menjual hasil dari hutan ke negara lain. Oleh karena Indonesia mampu menghasilkan barang tersebut yang didukung oleh ketersediaan sumber daya alam. Keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara dilihat dari keunggulan sumber daya alam disebut keunggulan absolut. Yang kedua adalah perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya alam memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusia. Suatu negara mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Yang ketiga adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien tentunya, dibanding dengan negara yang tidak menguasainya. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menghemat biaya produksi, jumlah barang, dan kualitas barang. Keunggulan suatu negara yang dapat memproduksi barang dengan biaya produksi yang lebih murah dibandingkan negara lain disebut comparative advantage. Yang selanjutnya adalah perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Demikian juga keramik Cina menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain. Yang terakhir itu ada perbedaan lain mempengaruhi perdagangan internasional, yaitu diantaranya perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, dan juga perbedaan selera. Selanjutnya ada manfaat perdagangan internasional. Setiap perdagangan bertujuan untuk mencari keuntungan dalam perdagangan internasional. Selain untuk mencari keuntungan, ada beberapa manfaat yang diperoleh antara lain, yaitu setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk. Penduduk dan negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. Yang selanjutnya adalah mendorong kegiatan produksi. Nah, setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksi. Apabila pemasaran semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan sehingga permintaan terpenuhi. Lalu selanjutnya ada setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang keenam ada pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Yang terakhir adalah mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu selanjutnya ada hambatan perdagangan internasional. Di samping manfaat yang dapat diperoleh dari perdagangan internasional, ada beberapa hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional menyangkut harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri, biaya masuk yang tinggi, adanya proteksi, adanya kuota, adanya peraturan, dumping, pertentangan politik, dan peperangan. Kebijakan pemerintah
Untuk melindungi produksi dalam negeri merupakan hambatan perdagangan internasional. Kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri disebut proteksi. Misalnya, pemerintah Indonesia yang mengenakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina agar hasil kain tersebut menjadi mahal, sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah. Lalu lagi kuota. Kuota ini merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Dengan kebijakan kuota, barang impor tertentu dibatasi dalam jumlah dan volumenya. Contoh, Amerika membatasi kuota tekstil dari Indonesia karena Amerika juga memproduksi tekstil. Ada juga istilah tarif. Nah, tarif itu adalah kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Kebijakan tarif ini dengan tujuan dapat meningkatkan devisa negara, juga dimaksudkan untuk melindungi produk dalam negeri. Lalu ada lagi politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.